Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, apakah Ibu hari ini sibuk Bu? Oh, kebetulan hari ini tidak sibuk. Ya maaf ya Bu, saya sudah mengganggu waktu luangnya Ibu ya Bu. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu dalam mengenai pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ya Bu. Hal ini sebagai untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Bu. Nah, adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masalah tersebut dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh iya Bu, ya. Terkait banyaknya kasus-kasus pasti Ibu ya selama Ibu mimpin di sekolah ini pasti telah banyak Ibu menghadapi kasus-kasus yang demikian rupa. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Selama ini pengambilan keputusannya selalu mengidentifikasi kasus berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada kerugiannya. Oh iya, baik Bu. Nah, untuk selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang dilakukan pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil langkah. Oh iya Ibu, berarti ya dalam menghadapi kasus itu, dalam penyelesaiannya Ibu itu tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak ya, tapi Ibu melalui suatu prosedur atau langkah-langkah ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang efektif ya. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum sesuai tersebut harus memanfaatkan bagi orang banyak. Oh iya, jadi secara panjang. Iya, lagi dalam hal ini kita itu dalam mengambil keputusan harus benar-benar bijaksana ya Bu ya, supaya tidak ada yang merasa dirugikan ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, dan mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Oh iya, ya seperti yang tadi itu ya Bu ya. Kita itu harus bijaksana ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung diputuskan, tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan ke orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, dari berbagai sudut pandang memutuskan atau mengambil solusi. Oh, berarti dalam hari ini tidak ada penjadwalan yang tergantung kasus yang dihadapi. Ya. Baik Ibu. Nah, untuk selanjutnya
adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam pengambilan keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusinya. Oh iya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Oh, pembelajarannya yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oh iya, Ibu, terima kasih ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengalaman atau pengetahuan tentang bagaimana dalam kita bersikap dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapat banyak pengetahuan tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan ya. Iya, sama-sama. Ya, kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Israwati dari TK Citra Asih. Salam guru penggerak angkatan 9 Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ya Bu ya. Untuk pertanyaannya Bu ya, ini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Iya, untuk kasus-kasus yang terkait dilema etika atau rujukan moral ya, memang antara dilema etika dan rujukan moral itu hampir mirip barangkali ya, ketika kita memang tidak menelusulinya gitu. Nah, maksudnya menelusulinya itu ketika kan kalau dilema etika itu ya berarti permasalahannya itu memang yang ketika kita mengambil kesimpulan keputusan gitu, kedua-duanya itu kan sama-sama baik gitu ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Nah, sedangkan kalau yang rujukan moral itu biasanya nanti salah satu sisinya itu adalah sesuatu yang salah ya, kalau yang pernah saya rasakan gitu. Dan mungkin di sini alhamdulillah juga Bu kalau untuk dari pendidikan guru penggerak ini memang apa ya, modul-modulnya itu sudah komplit kalau menurut saya ya. Jadi untuk kegiatannya ada gitu, bagaimana kita sebagai pendidik, dia sebagai tugas utama kita gitu yang di sekolah, untuk sekolahnya ada dan juga untuk kepemimpinannya ada gitu. Kita sudah dipersiapkan gitu. Adapun kasus yang pernah saya alami ya Bu ya, karena mungkin di sini saya itu untuk kepala sekolah masih terhitung sangat belum lama gitu ya, masih baru sekitar 6 sampai 7 bulan ya. Jadi tapi kasus-kasus dilema etika itu memang pernah gitu, apa istilahnya menghampiri saya ya selama saya sebagai kepala sekolah. Kalau di sini itu pernah ada kasus ya yang bisa saya katakan ini termasuk kasus dilema etika. Jadi di sini itu ada salah satu guru ya yang cuma anak tersebut ya, bayi tersebut memang itu tidak bisa dikasih susu formula, harus ASI aja, harus ASI saja. Nah terus kan memang kalau skala jarak ini kalau juga apa ya dari sekolah. Nah tapi kan belum lagi pas memberi asinya kan belum ya, ya. Sedangkan itu kalau untuk dia memang meminta izinnya pas istirahat
istirahat ya. Iya. Istirahat. Cuman kan kalau waktu istirahat itu cuma 15 menit Iya, kan. iya. Jadi memang itu dirasakan ketika memang nanti waktunya lebih dari 15 menit kan otomatis ya anak-anaknya gitu, anak-anak di sekolah kelasnya. itu gitu nanti tidak ada yang memberikan pembelajaran gitu. Dan itu memang kita harus pintar-pintar ya bagaimana mensiasatinya gitu. Yang di satu sisi ada murid-murid yang membutuhkan bimbingan atau ya pembelajaran gitu ya. tersebut. Di sisi lain kan beliau juga tidak bisa lepas dari keluarganya juga yang Sebagai seorang ibu gitu ya, ya. sama-sama membutuhkan. Mungkin itu barangkali kasus dilema etika yang pernah dialami oleh saya selama ini gitu, selama saya menjadi kepala sekolah. Ya baik Ibu. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika kita dihadapkan dengan dua nilai kebajikan gitu ya, yang sama-sama penting, ketika saya membuat keputusan, adapun yang menjadi alasannya dari keputusan tersebut yaitu yang pertama, keputusan yang saya ambil itu memang harus berdasarkan keberpihakan kita pada murid ya, karena murid adalah prioritas ya. Yang kedua itu tentunya kita harus berpegang pada nilai kebajikan mana yang memang nanti kita pilih gitu, walaupun dua-duanya memang sama gitu ya, sama-sama nilai kebajikan. Dan yang ketiga tentunya kita harus membuat keputusan yang kita ambil itu memang sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi ketika alasan tersebut saya bisa mengambil keputusan. Terima kasih Ibu. Nah untuk selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, adapun yang untuk langkah atau prosedurnya tentunya saya lebih mengacu kepada yang 9 itu, 9 proses pengambilan keputusan. Ya, yang pertama mungkin di sini kita mengenali dulu ya nilai yang bertentangannya apa gitu. Misalkan dari nilai kebajikan itu apa, nilai yang bertentangannya dari permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, siapa yang terlibat, itu sangat penting sekali ya. Kita harus tahu dulu pihak mana saja atau siapa saja yang terlibat dalam permasalahan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang mendukung, yang relevan akan permasalahan yang kita hadapi. Terus yang keempat ya, ini berdasarkan itu bukti yang sebenarnya yang apabila saya dikirim oleh itu gitu ya, yang pengujian benar salah itu ada 5 ujian ya, uji mereka seperti itu, regulasi, revisi, publikasi dan orang yang memang dianggap bijak ya. Terus pengujian paradigma benar lawan benar ya, kalau tidak salah ada 4 ya, itu. Terus ini prinsip resolusi, terus investigasi opsi dilema juga, dan yang ujung-ujungnya itu membuat keputusan. Kayak gitu yang selama ini mengiring saya gitu ya, mengamping saya ketika kita dihadapkan oleh kasus-kasus dilema etika. Bagus Ibu ya, ininya langkah-langkahnya udah konkret ya. Karena Ibu sama itu ya CGP juga gitu ya. Saya juga bisa itu pengalaman Ibu nanti. Untuk selanjutnya sama-sama ya, sharing-sharing ya. Terima kasih Ibu ya. Nah untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya efektif itu dalam mengambil keputusan untuk yang pertama itu koordinasi. Kita harus bisa berkoordinasi, terutama mungkin untuk lingkup sekolah ini itu dengan guru-gurunya. Kita berkoordinasi baik sehingga segenap guru itu yang ada di sekolah ini memahami akan adanya kasus dilema tersebut ya, tersebut. Yang kedua, setelah koordinasi tentunya dilanjutkan adalah adanya kolaborasi. Di mana kolaborasi ini berarti menjawab dari koordinasi, artinya kita sudah masuk ke, sudah saling mengetahui permasalahannya apa, lalu dikolaborasikan dalam pemecahannya. Nah, barangkali seperti itu. Jadi keputusan itu memang tidak sendiri saya buat ya, tetapi berdasarkan kolaborasi dengan berbagai guru yang nantinya kita sepakati gitu. Kita mau mengambil nilai kebajikan yang mana yang memang dirasa itu lebih baik gitu dari nilai kebajikan yang satunya lagi. Barangkali itu. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema
banyak ya Bu. Ya, pasti ada. Ya, ada. Kalau untuk tantangan yang saya rasakan selama ini gitu, karena saya di sini itu berarti kalau dilihat dari usia ya Bu ya gitu. Jadi memang ada 3 guru yang menjadi senior saya dan berarti 5 guru. Kalau lebih apa ya? Lebih dari hampir 5 orang senior saya Bu, dari 3 orang itu lebih ke anak saya barangkali ya kalau dari segi usia. Jadi memang senioritas ini memang perlu diperhatikan. Bukan berarti ya para senior yang memang ada di sini itu menekan saya, bukan seperti itu. Iya. Tetapi senioritas di sini gitu, yang saya rasakan guru-guru yang memang usianya lebih dari saya gitu ya. Jadi itu kita lebih banyak ke sharingnya gitu ya. Jadi memang untuk itu kita gitu, saya pribadi walaupun posisi saya kepala sekolah Bu, tapi tidak meninggalkan rasa apa ya, penghormatan saya ya barangkali ya kepada guru-guru yang memang ya senior seperti itu gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya Bu, ini setiap pribadi itu kan punya karakternya dan kita tidak bisa menekan karakter seseorang gitu. Kalau yang saya lihat memang dari karakter yang ada di lingkungan sekolah ini untuk dari guru-guru memang kan ada yang memang karakternya itu muncul ya, ada juga yang memang karakternya adalah saya mengikuti Perintah bukan namanya kebersamaan gitu ya. Tapi alhamdulillah semua itu memang bisa diatasi dan kita tidak bisa mengalahkan yang namanya karakter harus bagaimana lagi itu karena sudah melekat ya namanya karakter itu ya dari di dalam diri gitu seseorang itu. Jadi hal itu menjadi senioritas dan karakter setiap guru. ya. Apakah Ibu memiliki sebuah itu ya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dengan etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di depan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Nah, betul atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk penjadwalan ya saya rasa tidak ada. Maksudnya kita mengacu dulu kepada karakteristik permasalahan di etikanya. Ketika memang permasalahannya harus diselesaikan secepatnya ya, jadi memang kita harus segera membuat keputusan. Nah, tetapi ketika memang misalkan contoh bahwa ada satu permasalahan, ini misalkan ditunggu jawabannya misalkan minggu depan misalnya, tetapi dari waktu yang 1 minggu itu gitu, tidak kita mengambil udahlah nanti aja kan itu masih ada, tetapi kita selesaikan secepatnya, misalkan walaupun belum 1 minggu, sambil berjalan mungkin kita bisa lebih memikirkan lagi ketika memang ya udah berarti ini keputusannya hari ini kita pilih A. Nah, ternyata misalkan ya selama perjalanan 1 minggu itu pasti rasa-rasa kan ditimbang-timbang ternyata mendingan yang B. Tapi kalau jadi lihat dampak ke depannya barangkali jadi berusaha ada patah ya barangkali lebih cepat lebih baik gitu ya. Yang tidak berlarut-larut gitu. Ya, jadi lebih ke situasional barangkali ya. Jadi tidak ada penjadwalan akan contoh sekarang ada permasalahan nanti jadwalnya juga 1 minggu. Nah, kalau misalkan harus segera diselesaikan kan itu bisa itu juga bisa fatal gitu. Bagus ini ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor ya barangkali yang paling penting adalah di sini adalah mekanisme jawab dulu barangkali. Jadi permasalahan di sekolah kita adalah permasalahan bersama barangkali. Mungkin yang selanjutnya itu kalau misalkan tidak bisa dipecahkan di sekolah ya, mungkin kita ke atasan saya dulu, misalkan ada pengawas, kalau misalkan diperlukan dari pihak PGRI atau misalkan dari K3S gitu. Nah, tetapi kalau mengacu kepada yang langkah-langkah itu ya kita ada tadi orang yang memang atau siapa yang terlibat ya. Nanti itu adalah kunci utamanya kalau menurut saya. Dan tentunya memang orang-orang yang berkaitan juga dengan fakta yang mereka mempunyai fakta dari permasalahan Yang mempunyai fakta ya. Iya. Itu dapat membantu dalam semua pengambilan keputusan. Masih ada ini Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika ini Bu?
Iya. Dilema etika ini menurut saya ya sebuah permasalahan yang sebenarnya menguji kita juga Bu. Mengujinya itu kita kan memang dihadapkan pada dihadapkan pada dua pilihan ya Bu. Dua pilihan tersebut yang memang sama-sama baik gitu ya, tetapi walau bagaimanapun kita memang harus membuat keputusan. Nah, adapun keputusan yang diambil itu alangkah baiknya ketika memang kita bisa memperkirakan dampaknya gitu, terutama kepada orang yang terlibat. Artinya di sini kita bisa sedikit ya mungkin memposisikan kita dulu gitu ya. Ketika kita memang berada dalam posisi orang yang bermasalah tersebut. Ya, terima kasih Ibu atas apa ya kalau menurut saya itu gambaran buat saya. Terus terima kasih juga atas waktunya, terima kasih atas pemaparannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu Ya sangat membantu Ibu Ibu ya, bisa membantu pendidikan guru penggerak Ibu. Mudah-mudahan intinya jangan nanti ya maksudnya silaturahminya kita bisa lebih panjang lagi. Kapan mungkin bisa mampir lagi ke sini Bu. Ya, Ibu terima kasih. Ya, Mungkin itu yang yang saya atau ditanyakan nanti yang itu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu itu penutup, nah kalau saya penutup.